Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Operator Sistem Informasi Manajemen Kerjasama Universitas Sumatera Utara. Beberapa waktu yang lalu saya sering menemukan keluhan tentang pengisian atau penginputan kerjasama ke SIMKERMA. Biasanya ada beberapa masalah yang yang bervariasi ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas ya, kita coba jabarkan eh, poin-poin penting mulai dari awal sampai akhir tentang bagaimana input kerjasama MOA atau Memorandum of Understanding atau yang biasa juga disebut PKS ya, Perjanjian Kerjasama, dan juga dokumen IA atau Implementation Arrangement, dokumen kerjasama turunan MOA ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita nggak akan membahas tentang apa itu MOA atau IA ya Bapak Ibu. Kita langsung ke inti teknisnya bagaimana cara melaporkan kerjasama tersebut ke SIMKERMA. Mohon untuk Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan mulai dari awal sampai akhir. Karena ini nanti akan berpengaruh ya pada pelaporan data kerjasama Bapak Ibu di Pindai. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pertama, Bapak Ibu, untuk mengakses SIMKERMA, website atau alamat situsnya adalah simkerma.usu.ac.id. Perhatikan ya Bapak Ibu. Udah kayak gini aja dia. Nanti kan setelah itu nanti kan akan muncul ini ya, halaman login. SIMKERMA itu loginnya menggunakan akun USU SSO yang biasa Bapak Ibu pakai untuk login juga ke SIM SDM atau ke portal-portal USU lainnya ya Bapak Ibu. Nah, kita coba login ya, masuk ke dalam. Saya rasa bagian ini semua udah pada mengerti ya Bapak Ibu, kecuali mungkin ada beberapa teman-teman operator yang baru diangkat ya tahun ini ya. Nah, pada halaman awal ini untuk sementara kita abaikan dulu ya Bapak Ibu. Ini hanya dashboard atau grafik dari total keseluruhan kerjasama yang telah dimasukkan ke SIMKERMA. Kita langsung ke menu sebelah kiri, yang bagian kiri ini. Nah, di bagian kiri ini, silahkan Bapak Ibu pilih menu kerjasama. Nah, untuk menginput atau melaporkan kerjasama MOA atau PKS, pertama kita siapkan dulu PKS-nya atau MOA-nya. Ya, Bapak Ibu. Pertama kita siapkan dulu MOA-nya. Oh iya, maaf sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Jadi dokumen MOA atau PKS itu ada yang memiliki dasar kerjasama MOU atau ada juga yang tidak memiliki dasar kerjasama MOU. Artinya ada yang PKS itu langsung berjalan, MOU-nya menyusul, atau ada yang memang sudah ada MOU-nya di tahun-tahun atau di waktu-waktu sebelumnya. Nah, untuk dokumen PKS atau MOA yang sudah ada dasar kerjasama MOU-nya, itu biasa kita sebut dengan MOA atau PKS non-aksidental.
Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya untuk MOA atau PKS yang tidak memiliki atau belum memiliki dasar kerjasama MOU, biasa juga kita sebut dengan PKS aksidental atau MOA aksidental. Nanti kita coba bahas Bapak Ibu satu persatu ya. Untuk pertama kita coba bahas dulu MOA atau PKS non aksidental. Bagaimana cara menginputnya ke SIMKERMA ya, kalau dia sudah ada dasar kerjasamanya. Pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan atau men-scanning dokumen kerjasama tersebut atau MOA tersebut ke dalam bentuk PDF. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan satu MOA yang akan kita masukkan ke SIMKERMA. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, hanya contoh. Kebetulan saya ngambilnya acak ini ya, perjanjian kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dan Fakultas Pertanian USU. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Saya hanya mengambil dokumen PDF secara acak. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, untuk file PDF yang di-scan itu tidak boleh melebihi 10 MB. Itu paling maksimal 10 MB. Kalau bisa disarankan itu di bawah 10 MB atau di bawah 5 MB. Sebenarnya Bapak Ibu, dokumen PDF ini untuk kita laporkan ke Laporkermadikti itu tidak boleh melebihi 2 MB malahan. Jadi ketika saya ambil MOA Bapak Ibu dari SIMKERMA, untuk saya laporkan kembali ke Laporkermadikti, saya kembali mengkompres filenya agar tidak melebihi 2 MB. Tapi kalau untuk SIMKERMA pernah saya tes melebihi 10 MB, dia tidak masuk filenya. Artinya dia membal ya, balik lagi gitu ke halaman sebelumnya, nggak tersimpan. Oke ya Bapak Ibu, itu perlu diperhatikan juga. Sebentar ya, kita catat ya. File PDF tidak boleh melebihi 10 MB. Disarankan di bawah 2 MB. Agar saya nanti tidak mengkompres lagi ulang ya untuk kita laporkan ke Laporkermadikti. Artinya atau apa? Tidak memakan banyak waktu. Nah, oke ya, itu tentang ukuran file PDF. Kita anggap kita sudah menyiapkan file PDF yang sudah dimasukkan. Nah, oke, sekarang kembali ke portal SIMKERMA. Untuk menambah atau menginput MOA ke SIMKERMA, tadi di awal kita pilih menu kerjasama yang sebelah kiri ini ya Bapak Ibu. Nah ini, kita klik, muncullah dia halaman ini. Oke, setelah itu klik tombol tambah kerjasama. Bagi Bapak Ibu yang sudah paham sampai di sini, mohon didengarkan saja dulu ya Bapak Ibu, karena ada beberapa teman kita yang juga baru bergabung menjadi operator SIMKERMA. Nah, setelah kita klik tadi, di sini kan ada pilihan tambah kerjasama ya Bapak Ibu. Nah, di jenis kerjasama ini, sebentar. Di jenis kerjasama ini ada pilihan MOU, MOA, LOI, Letter of Intent, Implementation Arrangement, SPK, dan Addendum. Nanti di lain waktu kita akan bahas itu apa itu Addendum, SPK, Letter of Intent, IA. IA ini yang kita bahas pada hari ini adalah MOA dan IA, Bapak Ibu. MOA dan IA. Sebenarnya inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dokumen inilah merupakan dokumen kerjasama yang ada di USU. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, kita kali ini kan mau memasukkan MOA ya. Nah, kita pilih MOA, perjanjian kerjasama. Nah, sesuai yang kita bicarakan tadi, kita akan membahas MOA atau PKS non-aksidental terlebih dahulu, Bapak Ibu.
Bagi Bapak Ibu yang masih ingat, MOA atau PKS non-eksidental itu adalah MOA atau PKS yang sudah memiliki dasar kerjasama MOU. Nah, dia berurut ya Bapak Ibu ya, MOU, MOA, IA. Sebenarnya sebelum MOU ada namanya Letter of Intent ya, LOI. Tapi Letter of Intent ini sebenarnya belum terlalu diwajibkan ya, kecuali kalau ada peraturan dari Menteri Pendidikan yang terbaru untuk mewajibkan ini, saya rasa ini nanti akan jadi wajib di tahun selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, oke, kembali ke MOA tadi. Setelah kita pilih MOA, kita pilih non eksidental tentunya ya, pastinya non eksidental. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah menyiapkan MOA antara Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dan Fakultas Pertanian USU. Nah, langkah pertama Bapak Ibu sebelum kita memasukkan MOA ini adalah kita pilih dulu MOU atau nota kesepahaman. Artinya ini adalah dasar dokumen kerjasama dari MOA atau PKS yang akan kita masukkan. Semisal, ini contoh ya. Di sini ada Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kita coba cari di dasar kerjasama ini, USU pernah nggak melakukan kerjasama atau penandatanganan MOU dengan Universitas Jenderal Sudirman? Nah, kita coba di sini Bapak Ibu. Nah, kebetulan USU sudah pernah melakukan kerjasama atau penandatanganan MOU dengan Universitas Jenderal Sudirman. Tapi di sini ada dua muncul daftar. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bingung kenapa di sini dua, artinya USU kemungkinan besar sudah dua kali melakukan penandatanganan MOU dengan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jadi ketika MOU yang pertama kali USU tanda tangan dengan Universitas Jenderal Sudirman sudah kadaluarsa, MOU diperbarui kembali dan dilakukan seremoni penandatanganan kembali. Dan diinput kembali oleh operator SIM Kerma kita terdahulu ya Bapak Ibu ke Porta. Artinya, sudah terjadi dua kali input MOU sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, atas dan bawah ini nggak sama sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini nggak sama, kecuali kalau operator kita terdahulu input MOU-nya itu dua kali di nomor yang sama. Oke, nah ini yang mana kita pilih? Nah, jadi gini, dari dua ini, sebagian besar atau bahkan keseluruhan, daftar nama yang paling bawah ini adalah yang terbaru. MOU yang terbaru. MOU USU yang terbaru ya Bapak Ibu. Artinya penandatanganan yang paling terbaru antara USU dengan Universitas Jenderal Sudirman itu adalah yang bawah. Nah, kita pilih ini Bapak Ibu. Oke. Dah. Setelah dipilih, lanjut ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu, unit dari instansi partner ini wajib diisi. Ini sebenarnya belum update ya, diperbarui sistemnya. Kosongkan apabila tidak terdaftar unit dari instansi partner. Kebanyakan ketika kita melakukan kerjasama, memang Bapak Ibu, kalau dengan Universitas Jenderal Sudirman, ketika kita kosongkan ini, dia nanti akan muncul di dashboardnya itu sebagai Universitas Jenderal Sudirman. Padahal MOA yang akan kita masukkan itu adalah Fakultas Pertaniannya. Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Artinya di sini, di PKS ini Bapak Ibu, itu USU melakukan kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Artinya ini tetap tingkat satuan kerja di Universitas Jenderal Sudirman. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi fungsi dari unit dari instansi partner ini, inilah dia, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kita isi di sini Bapak Ibu ya. Fakultas Pertanian
Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk kerapihan penulisan Bapak Ibu, diharapkan setiap kata itu huruf kapital seperti ini Bapak Ibu ya, agar tidak nampak jelek di dashboard. Kalau huruf kecil semua, kita terkesan mengisinya itu asal-asalan. Oke Bapak Ibu, ini setelah kita isi subjek kerjasamanya ini adalah judul dari MOA ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang disarankan itu mengisi judulnya itu mulai dari perjanjian kerjasama sampai pengabdian kepada masyarakat. Maka kita isi di subjeknya Bapak Ibu. Nah, perjanjian kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, ini diisikan dari judul ini, mulai dari perjanjian kerjasama antara ini bla 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 sampai pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Oke, itu subjeknya Bapak Ibu. Dah. Nah, selanjutnya di bidang kerjasama MOA, silahkan pilih pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Kita tengok dulu di ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup ini ternyata ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian bersama, jadi dosen tamu, kolaborasi dan diseminasi di bidang lain dan lain-lain gitu ya. Nah, kita tengok di daftar ini, ada nggak yang menunjukkan atau mengarah ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Coba kita scroll ke bawah. Nah, dan ternyata ada Bapak Ibu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, strip Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ini sebagaimana kita tahu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Maka lebih cocok kita pilih yang ini Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk implementasinya Bapak Ibu. Untuk implementasinya ini, nah, ini kita kopikan Bapak Ibu. Subjek kerjasama MOA kita kopikan. Terus kita tambahkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita lihat di pasal ruang lingkupnya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan di sini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka BKM yang meliputi magang atau praktik kerja. Yang meliputi magang atau praktik kerja. Terus kita isikan lagi bawahnya penelitian bersama atau joint research dan publikasi bersama. Ini isi Bapak Ibu ya, sesuai di pasal ruang lingkup. Publikasi bersama. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita isikan semua agar jelas. Nanti pas di pencarian di SIM kermanya kita nggak repot gitu. Publication. Oke, terus yang C-nya penyelenggaraan dosen tamu. Penyelenggaraan dosen tamu. Udah gini aja. Terus yang D-nya kolaborasi dalam rangka diseminasi hasil penelitian. Kolaborasi dalam rangka diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat.
Nah, dan lain-lain gitu aja Bapak Ibu ya. Tapi yang penting boleh disingkat Bapak Ibu, yang penting inti dari kerjasama itu ada di sini gitu. Kita tahu ini MOA ini melakukan kerjasama apa saja gitu. Nah, oke. Nah, setelah implementasi ini kita isi, nah kita kita masuk ke bagian tanggal tanda tangan. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting tanggal tanda tangan ini. Pertama, hal yang nggak boleh dilakukan adalah mengetik secara manual, tetapi tidak mengklik angka di kalendernya. Contoh sebagai berikut. Misalnya, kita tengok dulu ya. Nah, di sini pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Juli tahun 2023. Oke. 6 Juli. 6 7 2023. Kadang-kadang kan kita mau cepat nih kan. Kita isi aja 6 7 2023. Dah, setelah itu kita masuk ke tanggal berakhir tanpa memilih, tanpa mengklik di kalendernya ini. Itu salah Bapak Ibu. Ketika kita simpan nanti, dia akan error dan kembali lagi ke awal. Jadi artinya Bapak Ibu akan isi ulang lagi unit ini, subjek, ketik lagi ini, dan segala macam. Jadi ini penting saya sampaikan Bapak Ibu. Tanggal tanda tangan ini, kalaupun kita mau ketik secara manual 6, 7, 2023. Ini sering terjadi error di sini ya Bapak Ibu. Ini klik, setelah kita tulis secara manual, kita klik angka 6-nya di sini Bapak Ibu, di kalendernya ini. Nah, baru kita boleh berlanjut ke tanggal berakhir. Tanggal berakhir, kita tengok di sini Bapak Ibu ya, bagaimana biasa. Nah, biasanya ada di pasal jangka waktu. Sebagian besar MOA kita itu memiliki, di template-nya itu memiliki pasal jangka waktu. Jadi kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Kita hitung mulai dari tanggal tanda tangan sampai 5 tahun ke depan. Artinya kita isi tanggal 6 Juli 2028. Tanggal 6 Juli bisa, tanggal 5 Juli bisa, tergantung Bapak Ibu yang ada di satuan kerja. Oke, unit yang melakukan kerjasama. Nah, di sini bagaimana kita tahu adalah Fakultas Pertanian USU. Bapak Ibu ya. Kita pilih unit yang melakukan kerjasama itu Fakultas Pertanian. Nah, ini Bapak Ibu selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kerjasama dengan subunit atau program studi. Ini jika untuk MOA Bapak Ibu. MOA ini adalah kan kerjasama antara fakultas. Kita belum tahu ini prodi mana aja yang akan melakukan kerjasama kan gitu Bapak Ibu ya. Dari MOA ini ya, yang sepengetahuan saya begitu Bapak Ibu ya. Nah, dari MOA ini kan kita nggak tahu nih program studi apa dari Fakultas Pertanian yang akan mengimplementasikan kerjasama ini, mengimplementasikan MOA ini gitu. Jadi, Bapak Ibu, ini lewatkan saja, Bapak Ibu. Nanti ini akan kita pakai ketika kita menginput atau melaporkan Implementation Arrangement atau IA, Bapak Ibu. Jadi ini kita lewatkan, kita lanjut ke nomor dokumen USU. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Nomor dokumen ini sangat penting Bapak Ibu. Ya. Pertama di nomor dokumen ini Bapak Ibu, kita tidak boleh melakukan salah ketik atau tipu. Yang kedua, kita harus mengikuti standar tata persuratan yang diterbitkan Sekretariat Universitas. Misalnya Bapak Ibu, kita di USU, kode utamanya itu kan UN 5.2 gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini pun di MOA-nya ini sebenarnya pun ada salah ini saya rasa ya. UN misalnya nih 7044 garis miring UN titik 5.2. Ini salah, seharusnya titik ini nggak ada Bapak Ibu. Jadi seharusnya itu adalah UN 5.2.1.
Nah, jadi Bapak Ibu, kita anggaplah nomor dokumen MOA ini benar gitu ya Bapak Ibu. 7044 garis miring UN 5.2.1.3 garis miring KPM garis miring 2023. Kita anggaplah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita isikan di sini Bapak Ibu. 7044 garing UN 5.2.1.3. Pastikan dia huruf besar semua Bapak Ibu ya. UN 5.2.1.3. Nah, KPM 2023. Ini Bapak Ibu, ini nggak boleh salah satu karakter pun. Setelah angka 3 ini bahkan tidak boleh ada spasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh ketika kita melakukan pencarian dokumen kerjasama yang sudah kita masukkan ke Simkerma Bapak Ibu. Oke, dah. Ini kita anggap benar ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya kita nggak boleh seperti ini ya Bapak Ibu. Ini harus diperbaiki ini yang kesalahan di nomornya ini. Setahu saya tidak pernah ada UN.5 di kode surat di satuan kerja Bapak Ibu ya. Belum pernah ada saya lihat UN.5. Yang sering saya lihat adalah UN 5. Misalnya ini titik-titik garis miring UN 5 titik sekian. Garis miring titik sekian, garis miring sekian. UN 5 inilah yang apanya Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai salah. Seharusnya ini nanti diperbaiki nih ya, seharusnya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini kita anggap benar. Ini nomor ini kita anggap benar. Dan kita masukkan kemari seperti ini Bapak Ibu. Anggaplah dokumen di MOA itu, ini dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor dokumen instansi partner Bapak Ibu. Nah, di sini ya sebagaimana kita tahu ya, kita isikan sesuai yang ada di MOA-nya. Ini nomor dokumen mereka, mau ini ada kesalahan karakter atau bagaimana, kita nggak perlu ini ya Bapak Ibu ya. Penting kita isikan aja sesuai apa yang ditulis di sini. Nomor mereka ini. Misalnya ini T garing 133, T garing T garing 133, UN 23.5, UN 23.5, HK 0600, HK 0600 2023. Oke. Nah, selanjutnya tunggu ya, kita tengok dulu lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat MOA atau perjanjian kerjasama. Bapak Ibu, untuk mengisi ini kita ambil saja dari implementasi Bapak Ibu. Kopikan aja. Karena pasti manfaatnya akan mengarah ke bagian implementasi ini kan sesuai yang di ruang lingkup MOA-nya. Oke, nah selanjutnya ini juga paling penting ini Bapak Ibu. Selanjutnya nilai kerjasama. Jadi kemarin itu ada arahan dari Ibu WR3, Bapak Ibu, yang terbaru saya dengar ya, arah dari Ibu WR3, bahwasannya semua PKS di tahun 2024 akan diwajibkan mengisi nilai kerjasama. Tapi Bapak Ibu, ini juga nanti kan akan dimusyawarahkan kembali ya bagaimana keputusan akhirnya ya Bapak Ibu. Tapi untuk kali ini di bagian nilai kerjasama ini Bapak Ibu, ini paling sering menyebabkan error ketika disimpan. Yang paling sering itu yang menyebabkan error ini satu, nilai kerjasama. Kedua, pengisian tanggal kalender. Itu dia Bapak Ibu yang paling sering error. Yang paling sering menyebabkan error ya maksudnya. Oke. Oke, selanjutnya ini kita isi ya Bapak Ibu ya. Nama pekerjaan. Pertama kita cek dulu di MOA-nya. Ada beberapa MOA yang memang mencantumkan nilai kerjasamanya Bapak Ibu. Biasanya itu kerjasamanya yang
yang mencantumkan nilai itu biasanya kerjasama dengan pemerintah ya Bapak Ibu. Contohnya kayak penyusunan draft ranperda, rancangan peraturan daerah, atau tenaga ahli, tenaga ahli misalnya gitu ya. Atau kerjasama-kerjasama lain dengan pemerintah atau dengan industri yang memang dicantumkan ya nilai pasti kerjasamanya Bapak Ibu. Biasanya itu ada di pasal 4 pembiayaan. Di sini biasanya ada jumlah total nilai kerjasamanya. Tapi kali ini sengaja yang saya pakai adalah yang tidak ada nilai kerjasamanya gitu. Jika ada nilai kerjasamanya Bapak Ibu, jika ada maaf, maksudnya ada atau tidak adanya tercantum nilai kerjasamanya, tetap ini kita isikan Bapak Ibu. Nah ini ya, tetap ini kita isikan. Nah, di sini kan nggak ada nih nilai kerjasamanya. Kita isi aja di sini. Kita tulis nama pekerjaan atau barang, kita tulis di sini Tridharma perguruan tinggi, jumlahnya 1, satuannya kegiatan, total harganya 0, keterangannya kerja sama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita tengok dari isian ini, polanya adalah karakter, huruf, angka, huruf, angka, dan huruf. Kalau pada total harga ini Ibu isikan huruf, atau pada jumlah ini Ibu isikan huruf, kemungkinan besar ketika di save dia akan error. Betul gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita isikan nilai kerjasama ini, kita akan mengupload file PDF-nya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan file yang diupload harus sudah ditandatangani WR3 saat addendum. Kosongkan apabila file yang digunakan sama dengan MOA. Bapak Ibu, saya sampaikan tulisan merah ini sudah tidak berlaku lagi. Nanti akan update perbaikan SIM Kerma ini kemungkinan akan dihapus sih Bapak Ibu ya. Dulu pada tahun 2020 ke sebelumnya, memang MOA itu rata-rata ditandatangani WR3 sebagai mengetahui Bapak Ibu. Tapi sejak tahun 2021 ya Bapak Ibu ya, sejak dilantik Ibu WR3, jadi Ibu WR3 yang sekarang ini tidak menandatangani lagi, atau di MOA itu hanya satuan kerja dan mitra Bapak Ibu. Oke. Saya rasa itu mungkin pada mengerti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita untuk memasukkan PDF-nya kita klik pilih file. Terus kita ambil file PDF yang mau kita masukkan tadi Bapak Ibu. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Kita pilih ini, yang ini. Klik open. Nah, perhatikan lagi, periksa kembali lagi dari atas Bapak Ibu ya, non accidental, ini Channel Sudirman, instansi partner, subjek, bidang kerjasama, implementasi, tanggal tanda tangan, unit yang melakukan, subunit ini kita kosongkan, nomor dokumen USU, nomor dokumen instansi partner, terus ini semua udah. Setelah semua terisi, kita klik submit. Jangan klik simpan sementara Bapak Ibu, langsung kita klik submit. Oke. Apakah Anda yakin ingin submit data ini? Setelah disubmit, data tidak dapat diubah. Oke, ya kita klik ya, Bapak Ibu. Oke, ketika muncul ini, tengok perhatikan di bawah ini ada tulisan hijau, kerjasama berhasil dibuat. Artinya Bapak Ibu, MOA yang Bapak Ibu masukkan tadi itu sudah tersimpan di SIM Kerma. Oke, apa buktinya? Nah ini dia. Ini tengok Bapak Ibu. Nah, ini adalah MOA yang barusan Bapak Ibu masukkan. Nah, di sini kan jelas dia.
instansi partnernya adalah Universitas Jenderal Sudirman, terus garis penghubung Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Jelas dia langsung kan. Kalau unit dari instansi partner yang nggak kita isi, Bapak Ibu, ini akan tidak ada, Bapak Ibu. Jadi yang muncul di sini hanya Universitas Jenderal Sudirman. Jadi secara harfiah ya, USU melakukan kerjasama dengan Fakultas Pertanian melakukan kerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirmannya, atau istilahnya mungkin eh, pemahaman kita mungkin itu rektoratnya gitu ya. Nah, begitulah Bapak Ibu. Padahal yang bekerja sama kan sesuai MOA itu adalah fakultasnya atau satuan kerjanya atau unitnya Bapak Ibu. Nah, inilah dia. Nah, setelah Bapak Ibu melihat ini, maka berakhirlah cara memasukkan MOA non-aksidental ke SIMKERMA. Artinya ini udah berhasil, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan membahas uh, cara input kerjasama MOA PKS aksidental, Bapak Ibu ya. Nah, oke.